Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Faera dari kelas 12 TE1. Saat ini saya sedang melaksanakan PKL selama setahun di PT Grand Indonesia atau lebih tepatnya di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Sebelum saya fokus pada bisnis unit masing-masing, yaitu melaksanakan pembelajaran di Hotel Kempinski Jakarta, saya sebelumnya belajar di Mall Grand Indonesia selama 3 bulan. Pada 3 bulan awal, saya memahami banyak sistem dari pembangunan gedung, yang membuat gedung tetap kokoh serta mendukung produktivitas gedung tetap berjalan dengan lancar. Sistem-sistem tersebut seperti kelistrikan, pembuangan air limbah, power plant, transportasi, dan vertikal, dan sistem HVAC. Saya mempelajari tentang sistem kelistrikan gedung yang bersumber dari PLN, yaitu dengan tegangan medium 20 kV dan didistribusikan menuju seluruh gedung melewati panel MVSB. Tegangan kemudian disinkronisasikan dengan trafo step down dari 20 kV menjadi 400 volt. Lalu diturunkan kembali menjadi 220 volt dengan didistribusikan dengan panel LVSB untuk keperluan lampu, internet, dan AC gedung. Lalu apabila saat PLN padam, maka gedung memiliki gas engine dan diesel engine untuk membackup kelistrikan dengan tegangan 11 kV, disinkronisasikan dengan trafo step up menjadi 20 kV untuk didistribusikan menuju gedung. Selain dari kelistrikan, saya juga mempelajari sistem VAC, HVAC, AC sentral, dan dengan bersumber dari chiller yang menggunakan air dingin dari cooling tower sebagai sumber dingin untuk AHU gedung dan FTU untuk ruangan. Saya juga memahami sistem pengolahan air limbah pada sebuah gedung, alat transportasi vertikal, dan fire alarm system. Pada pembekalan materi untuk STP, saya mempelajari dan memahami bagaimana limbah kotoran air dari toilet dan F&B atau tenan diolah dengan beberapa tahap dan metode yang optimal, dan akhirnya menghasilkan air dengan kualitas baik dan tinggi, dan dengan pH yang baik dan memenuhi standar. Air yang sudah terhindar dari zat-zat kontaminan berbahaya ini lalu dapat disalurkan menuju saluran kota dan bahkan dapat diolah kembali dengan tahap reverse osmosis. Setelah itu, air ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Setelah pembelajaran 3 bulan awal di Mall Grand Indonesia, saya akhirnya diarahkan untuk fokus pada bidang bisnis unit masing-masing pada Grand Indonesia. Saya saat ini in charge di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta sebagai teknisi kitchen. Hotel Indonesia Kempinski Jakarta sendiri merupakan hotel luxury bintang 5 pertama di Indonesia. Untuk mendukung operasional dari Hotel Indonesia Kempinski, hotel luxury dengan DNA Jerman ini terus memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya berjalan secara optimal. Mulai dari fasilitas kamar yang mewah dan elegan, lalu pelayanan pelanggan yang penuh perhatian dan berkelas, hingga pengalaman kuliner yang tak tertandingi di berbagai restoran eksklusif yang beroperasi di dalam hotel. Dengan menghadirkan 6 outlet restoran utama, hotel ini menawarkan beragam pilihan hidangan dengan cita rasa terbaik serta pelayanan bintang 5 yang menjamin kepuasan setiap tamu. Beberapa restoran dan fasilitas unggulan yang terdapat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta antara lain yang pertama terdapat Kempi Deli, lalu Lobi Nirwana Lounge, Oku Japan, Paulaner Bra House, Signature Restaurant, Sky Pool Bar, dan Cafe. Tak hanya menghadirkan pengalaman bersantap yang luar biasa, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta juga dilengkapi dengan fasilitas ruang pertemuan dan perjamuan kelas atas seperti heritage, lalu ada Bali Room, lalu hal yang paling besar yaitu Kempinski Grand Ballroom. Untuk mendukung operasional berbagai outlet restoran, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta menyediakan area dapur dengan fungsi spesifik guna memastikan kelancaran pengolahan dan penyajian makanan. Fasilitas dapur mencakup bakery pastry untuk pembuatan kue-kue serta coklat room. Lalu main kitchen
yang terdapat hot dan cool kitchen, terdapat commissary atau butcher yang difungsikan untuk mengolah daging, lalu terdapat restoran eksklusif seperti Kitchen Oku Japan dan Signature yang memiliki berbagai zona dapur sesuai kebutuhan kuliner mereka. Lalu Paulaner, restoran khas Jerman dilengkapi dengan hot kitchen dan cool kitchen, serta terdapat Paulaner Bar dan Paulaner Pabrik Bir Weibier. Campy Deli juga menawarkan konsep deli, sementara Skypool menghadirkan pengalaman santai di area kolam renang. Untuk mendukung operasional restoran Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, dapur komersial di Hotel Indonesia Kempinski dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih maupun dari luar negeri atau dalam negeri. Ini untuk mendukung operasional restoran. Peralatan bermerek dari luar negeri maupun dalam negeri, peralatan memasak mencakup seperti berbagai jenis kompor, kompor gas, kompor listrik, kompor induksi. Lalu, terdapat oven seperti oven konveksi, oven pizza, dan kombi oven. Grill, flat top, carboiler, deep fryer, steamer, dan boiling pan. Lalu untuk peralatan pendinginannya sendiri, terdiri dari refrigerator, reach-in, walk-in, under counter, freezer, upright, walk-in, serta blast freezer atau blast chiller untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan. Peralatan persiapan makanan meliputi meat slicer, blender industri, stand mixer, serta peralatan pencucian seperti dishwasher dan glass washer. Total dari seluruh peralatan memasak di Hotel Indonesia Kempinski sendiri terdapat 600 unit dengan peralatan berbeda merek dari dalam negeri maupun luar negeri. Peralatan-peralatan ini dilengkapi dan dirancang dengan sistem yang lengkap serta sistem yang kompleks untuk mendukung operasional dari dapur komersial Indonesia sendiri. Saya sebagai teknisi kitchen sendiri yang bertugas untuk merepair, memelihara, dan melakukan pergantian atau perbaikan pada setiap peralatan-peralatan yang ada di dalam dapur komersial. Hotel Indonesia Kempinski Jakarta yang memiliki lebih dari 600 unit peralatan dapur komersial, hotel ini memastikan bahwa efisiensi operasional dan pengalaman kuliner terbaik bagi para tamu. Lalu saya sebagai teknisi kitchen, job desk yang teknisi lakukan ialah untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan, serta mengatasi masalah atau troubleshooting pada setiap equipment yang ada di dapur komersial Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Teknisi kitchen terutama harus benar-benar mengetahui dan mengenali serta mengetahui bagaimana cara pengoperasian dari peralatan-peralatan tersebut. Namun, yang menjadi krusial atau bagian terpenting dari dapur komersial Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ialah sistem refrigerasi yang ada pada dapur komersial. Sistem refrigerasi sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyerap panas dari suatu ruang atau benda dan melepaskannya ke lingkungan dengan bantuan fluida kerja yang disebut refrigeran. Proses ini memungkinkan terciptanya suhu rendah yang diperlukan dalam berbagai aplikasi industri, mulai dari lemari es, pendingin udara atau AC, lalu cold storage, blast freezer, blast chiller, hingga walk-in chiller dan walk-in freezer. Setiap mesin pendingin memiliki kapasitas dan rentang suhu yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari penyimpanan bahan makanan dan produk-produk lainnya. Pemilihan suhu yang tepat sangat penting agar bahan makanan tetap sehat, tidak mengalami degradasi kualitas, serta terhindar dari kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun pembusukan. Dengan penerapan sistem pendingin yang efektif, efisiensi, dan sesuai standar industri, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Hotel ini dapat terus mempertahankan kualitas layanan dan produk terbaik bagi pelanggan. Lalu sekaligus memastikan operasional restoran dan fasilitas kuliner lainnya berjalan dengan optimal. Selain itu, penggunaan teknologi refrigerasi modern yang hemat energi juga berkontribusi dalam mendukung
upaya keberlanjutan untuk lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi yang berlebih dan menekan emisi karbon dalam operasional hotel. Untuk itu sendiri, job desk yang dilakukan sebagai teknisi kitchen untuk mendukung operasional dari peralatan-peralatan pada dapur komersial adalah dengan melakukan perawatan, lalu pemeliharaan, serta mengatasi troubleshooting pada peralatan-peralatan memasak seperti misalnya peralatan pada hot kitchen yaitu seperti kompor stove, kompor grill, kompor induction, lalu deep fryer, kompor quality range dengan skala high pressure, lalu boiling fan dan tilting fan. Setiap peralatan biasanya akan dilakukan preventive maintenance secara berkala dan terjadwal untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan peralatan. Metode yang dilakukan pada preventive maintenance untuk peralatan memasak pada hot kitchen biasanya seperti membersihkan permukaan kompor dari sisa-sisa makanan dan minyak, lalu periksa selang gas dan regulator untuk memastikan tidak ada kebocoran. Pastikan api menyala dengan baik dan merata. Apabila tidak merata, maka burner harus dibersihkan agar tidak tersumbat. Biasanya pembersihan bagian burner seperti membersihkan lubang-lubangnya dengan sikat, kawat, ataupun jarum. Lalu selanjutnya, periksa katup gas dan pastikan tidak ada bau gas yang mencurigakan. Pastikan knob atau saklar berfungsi dengan baik. Lalu cek selang gas untuk memastikan tidak ada yang retak atau hangus. Dan ganti jika perlu. Lalu selanjutnya bersihkan bagian dalam kompor. Pastikan ventilasi di sekitar kompor tidak terhalang. Bersihkan saluran gas dan saluran magnetic valve dengan cairan pembersih. Lalu untuk troubleshooting yang biasanya terjadi pada peralatan masak pada hot kitchen biasanya berupa api yang tidak mau menyala, api yang tidak merata, dan termokopel yang rusak, serta pemantik yang tidak mau menyala. Untuk mengatasi lack of maintenance seperti ini, maka teknisi harus mengecek keseluruhan dan mengganti spare part yang rusak. Selain itu, preventive maintenance pada kompor sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya masalah seperti ini. Lalu untuk preventive maintenance pada tilting fan, biasanya berupa membersihkan permukaan tilting fan setelah digunakan untuk mencegah kerak dan karat. Lalu cek fungsi tuas pada tilting fan untuk memastikan mekanisme kemiringan karena tilting fan adalah peralatan masak yang dapat dimiringkan. Lalu selanjutnya, pastikan tuas tidak seret, periksa tombol kontrol dan suhu, pastikan bekerja dengan benar, bersihkan sisa makanan atau minyak yang mungkin menyumbat saluran pembuangan. Periksa kabel listrik jika tilting fan adalah tilting fan elektrik, atau periksa koneksi gas jika tilting fan berbahan bakar gas. Cek kondisi termostat dan elemen pemanas. Pastikan masih akurat. Pastikan semua baut dan sambungan dalam kondisi kencang dan aman. Lalu periksa modul gas dan blower. Periksa dan bersihkan permukaan memasak setelah digunakan untuk mencegah kerak dan karat. Lalu untuk bagian lack of maintenance pada tilting fan biasanya berupa modul gas yang rusak, termostat yang tidak berfungsi, dan bagian pemantik yang tidak mau menyala. Untuk mengatasi kejadian ini, yang dilakukan teknisi adalah memeriksa seluruh bagian tilting fan, lalu mengganti spare part apabila sudah tidak bisa digunakan. Namun perlu diperhatikan untuk lebih berhati-hati pada saat menangani komplain tilting fan. Hal ini dikarenakan tilting fan adalah peralatan yang mudah terbakar dan meledak. Selain dari kompor, pada dapur komersial yang besar biasanya dilengkapi dengan berbagai oven
yang digunakan untuk mendukung operasional pada dapur komersial. Oven yang biasanya digunakan pada dapur komersial berupa kombi oven, rotary oven, oven konveksional, dan oven pada umumnya atau oven biasa. Namun yang menjadi krusial atau hal penting untuk menjaga produktivitas dari operasional dapur ialah kombi oven. Kombi oven sendiri adalah peralatan masak yang menggabungkan 3 metode memasak seperti steam, lalu roast, dan steam roast. Lalu selanjutnya dari kompor tadi, boiling fan dan tilting fan, terdapat kombi oven yang berfungsi untuk memasak makanan dengan 3 fungsi. Yang pertama ada steam, lalu roast, lalu steam roast. Bagian dalam dari kombi oven sendiri bisa dilihat terdapat heater di sebelah atas, lalu terdapat ventilasi untuk meletakkan makanan, dan terdapat bagian blower untuk mensirkulasikan panas di dalam kombi oven. Cara untuk mengaplikasikan kombi oven ini sebagai berikut. Di sini kita bisa menentukan menggunakan teknik apa. Kita akan menggunakan teknik roast. Lalu setting untuk waktu. Kita biasanya menggunakan 30 menit. Lalu setelah itu kita akan menyalakan kombi oven. Di sini kombi ovennya sudah menyala. Apabila sudah terdapat indikasi dari blower yang menyala di dalam kombi oven, berarti kombi ovennya sudah siap running. Kombi oven sendiri memiliki banyak manfaat pada dapur komersial untuk mematangkan bahan makanan dengan kualitas matang yang sempurna dan dengan penggunaan yang mudah. Kombi oven sendiri dirancang dengan sistem yang lengkap dimulai dari sisi kelistrikan maupun mekaniknya. Untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan lancar, maka kombi oven harus selalu diperiksa secara keseluruhan dari unit memasak hingga sistem kelistrikan. Selain itu, memeriksa temperatur dan modul gas serta trafo utama dari kombi oven menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh teknisi. Masalah lack of maintenance atau troubleshooting yang sering terjadi pada kombi oven sendiri adalah seperti kerusakan pada fan, gas yang tidak mau mengalir atau gas yang tidak mau menyala, ataupun panel kontrol LCD yang tidak mau menyala, dan kerusakan pada modul gas, serta seperti kerusakan pada blower, dan biasanya kerusakan ini seringkali disebabkan oleh trafo utama ataupun fuse yang terdapat pada kombi oven yang biasanya dapat terputus yang diakibatkan oleh beban berlebih. Selain itu, masalah pada PCB control seringkali menjadi penyebab utama pada kerusakan kombi oven. Untuk mencegah hal seperti ini, maka teknisi kitchen akan melakukan pemeriksaan menyeluruh seluruh komponen dan memastikan bahwa komponen tetap berjalan dengan kondisi yang baik. Selain itu, memeriksa seluruh fuse yang ada di dalam kombi oven dengan menggunakan tester atau avometer. Lalu memeriksa trafo utama dan memeriksa panel kontrol dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain dari peralatan memasak pada dapur komersial di hot kitchen, job desk saya sebagai teknisi kitchen juga melakukan perawatan serta perbaikan dan pemeliharaan pada sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi pada dapur komersial menjadi hal yang krusial atau hal yang penting yang selalu diperhatikan pada dapur komersial. Hal ini dikarenakan sistem refrigerasi pada dapur komersial biasanya dipergunakan untuk menyimpan bahan makanan yang digunakan untuk proses kerja dari dapur komersial. Makanan-makanan ini disimpan sesuai dengan suhu yang tepat untuk menjaga kualitas, rasa, dan mencegah adanya bakteri dan pembusukan pada bahan makanan.
Oleh karena itu, sistem refrigerasi berpenting dan berperan penting pada dapur komersial. Sistem refrigerasi ini berupa cold storage, ruangan pendingin berskala besar, walk-in chiller untuk menyimpan sayuran dan buah dalam jangka waktu panjang, lalu walk-in freezer untuk menyimpan daging ataupun seafood, freezer, under counter chiller, under counter freezer, wine chiller, ice maker, dan masih banyak lagi. Seluruh sistem refrigerasi ini memiliki sistem yang sama karena menggunakan freon atau refrigeran sebagai media pendinginan dari sistem refrigerasi. Sebagai seorang teknisi kitchen, penting dan sangat perlu untuk mengetahui sistem dari refrigerasi secara menyeluruh dan mengetahui setiap komponen-komponen internal yang mendukung jalannya sistem pada pendinginan. Hal ini tentunya memudahkan para teknisi untuk mengenal peralatan dan mengatasi apabila terjadinya troubleshooting atau masalah-masalah yang sering muncul pada peralatan pendinginan. Sistem refrigerasi sendiri terdiri dari beberapa komponen internal antara lain kompresor, kondensor, evaporator, dan katup ekspansi. Lalu, terdiri dari beberapa komponen safety yang mendukung jalannya operasional pada peralatan. Komponen safety berupa filter dryer, liquid receiver, solenoid valve, side glass, check valve, shut-off valve, oil separator, dan suction akumulator. Untuk tahapan proses pendinginan sendiri dimulai dari gas refrigeran bertekanan rendah dan bersuhu rendah masuk ke dalam kompresor melalui saluran hisap atau suction. Lalu gas ini dikompresi dengan menggunakan rotor ataupun piston pada tipe kompresor tertentu seperti misalnya kompresor reciprocating yang menggunakan piston. Setelah dikompresi, tekanan dan suhu refrigeran akan meningkat. Kemudian gas refrigeran bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi akan keluar menuju oil separator melalui saluran discharge. Kemudian gas refrigeran akan menuju kondensor, di mana gas refrigeran akan berubah menjadi liquid atau cairan. Setelah refrigeran kehilangan panasnya karena bersentuhan dengan permukaan pipa kondensor yang telah didinginkan. Lalu selanjutnya terjadi proses pelepasan panas dari refrigeran menggunakan kondensor dengan tipe air-cooled dan water-cooled. Gas refrigeran yang telah berubah menjadi cairan bersuhu rendah ini mengalir melalui receiver menuju filter dryer melewati side glass, solenoid valve, shut-off valve, dan menuju katup ekspansi. Di katup ekspansi, cairan refrigeran akan melewati orifis kecil yang akan kehilangan tekanannya, sehingga tekanan dari cairan refrigeran akan turun secara signifikan dan berubah menjadi fasa campuran gas dan cair. Fasa campuran gas cair ini mengalir menuju evaporator yang di mana evaporator gas refrigeran akan menguap dan berubah menjadi gas. Namun ada sisa sedikit cairan yang masih tersisa. Penguapan ini menyerap panas dari lingkungan freezer atau indoor dan menyebabkan penurunan suhu. Kemudian gas refrigeran ini akan dialirkan kembali menuju akumulator dan mengalir kembali menuju kompresor melalui saluran hisap. Kompresor menghisap gas refrigeran dan memulai siklus pendinginan kembali. Siklus ini terus berlanjut hingga suhu pada indoor atau ruangan telah tercapai. Unit pendinginan sendiri beragam dan memiliki suhu serta kapasitas yang berbeda. Seperti chiller yang biasanya digunakan untuk menyimpan sayuran dan buah-buahan, biasanya bersuhu sekitar 5 derajat Celcius. Lalu untuk freezer yang biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti daging dan seafood yang memiliki suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Namun, ada pula blast freezer yang dirancang untuk mendinginkan bahan makanan dengan pendinginan cepat dan dengan suhu yang rendah sekitar minus 30 derajat Celcius. Ini merupakan salah satu blast freezer merek Fluinox yang ada di Oku, Jepang. Lalu, bagian ini adalah PCB control dari blast freezer.
Glass freezer memiliki dua temperatur suhu. Fungsi dari glass freezer sini menggunakan dua evaporator dengan dua fan yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara. Pada bagian preventive maintenance, bagian dari ventilasi dari glass freezer tersebut harus secara rutin dibersihkan untuk menjaga sirkulasi udara dari glass. Lalu untuk mendukung produktivitas sistem peralatan, maka sebagai teknisi kitchen harus melakukan preventive maintenance secara rutin dan berkala pada setiap unit pendinginan yang menjadi bagian penting dalam dapur komersial. Karena apabila kekurangan dan kelebihan suhu, maka akan berdampak buruk pada penyimpanan bahan makanan di dalam indoor mesin. Preventive maintenance pada sistem pendinginan sendiri meliputi pengecekan tekanan dengan manifold atau analyzer. Perlu dipastikan kembali setiap unit pendinginan memiliki tipe refrigeran yang berbeda, serta tekanan yang berbeda seperti contohnya freezer yang biasanya menggunakan R404A yang merupakan refrigeran dengan pendinginan yang lebih cepat. Lalu chiller yang menggunakan R304A, refrigeran yang cocok untuk pendinginan di atas 0 derajat Celcius, karena titik beku berada pada 0 derajat Celcius. Untuk refrigeran 404A sendiri harus dipastikan unit memiliki tekanan high freezer sebesar 225 sampai 300 PSI. Lalu tekanan low freezer yaitu sebesar 30 sampai 50 PSI. Selain itu, memeriksa suhu dan temperatur suhu secara berkala untuk memastikan unit dalam kondisi baik. Memeriksa outdoor mesin, memastikan kompresor dan komponen lain bekerja optimal, lalu memeriksa suhu kompresor untuk mencegah overheating. Suhu normal kompresor ialah 50 derajat Celcius. Apabila mencapai 110 derajat Celcius, maka dipastikan kompresor bekerja dengan tekanan berlebih. Lalu memeriksa ampere kompresor dan fan pada evaporator maupun kondensor. Selanjutnya memeriksa filter dryer dan membersihkan sirip coil kondensor dan evaporator. Memastikan tidak ada es yang menumpuk pada evaporator. Memeriksa sistem defrost berfungsi ataupun tidak. Lalu memeriksa oli pada kompresor. Memeriksa filter dryer, memeriksa side glass, memastikan tidak ada gelembung udara yang menandakan bahwa refrigeran bebas dari udara. Lalu untuk troubleshooting atau lack of maintenance pada sistem refrigerasi biasanya berupa pendinginan yang tidak optimal, kebocoran freon, dan es yang menumpuk pada evaporator, tekanan yang terlalu tinggi ataupun rendah, kerusakan komponen, kompresor yang overheating, dan masalah teknis lainnya. Untuk mengatasi masalah umum yang terjadi pada sistem refrigerasi yang dilakukan teknisi biasanya memeriksa suhu secara berkala, memeriksa seluruh sistem dan komponen internal maupun komponen pendukung, lalu selalu memeriksa tekanan refrigeran untuk mengetahui adanya indikasi kebocoran. Untuk mengatasi masalah kebocoran freon sendiri yang sering terjadi pada unit-unit pendingin, biasanya teknisi melakukan pengecekan tekanan refrigeran, lalu pengecekan visual fisik dari komponen dan pipa instalasi, memastikan bahwa seluruh komponen bekerja dengan kondisi baik. Lalu setelah mendapatkan indikasi kebocoran, maka dilakukan pencarian letak kebocoran dengan menggunakan deterjen ataupun sabun. Apabila terdapat buih-buih sabun, maka terdapat indikasi kebocoran. Lalu selanjutnya matikan mesin dan sistem kelistrikan. Lakukan pump down atau proses pemindahan freon dari evaporator dan instalasi pipa menuju liquid receiver. Selanjutnya, lakukan pengelasan dengan brazing atau las tembaga. Setelah itu, lakukan vakum selama sejam dengan tekanan 20 PSI. Apabila selama sejam tekanan tidak turun ataupun naik, maka instalasi dipastikan aman dan tidak ada kebocoran. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian freon sesuai dengan tipikal freon masing-masing dengan kondisi mesin menyala dan kompresor running untuk membantu mengalirkan refrigeran. Maka penyelesaian troubleshooting pun selesai. Setiap hari saya selalu melakukan handle komplain untuk setiap peralatan pada dapur selain dari alat
hot kitchen maupun cold kitchen, saya juga menangani masalah seperti sistem pneumatik pada pabrik bir yang ada di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, lalu sistem PLC dan juga sistem pendinginan bir yang bersuhu 5 derajat Celcius. Mesin ini yang akan membuat bir kehilangan karbon dioksida sehingga bir dapat menimbulkan buih-buih. Selain itu, saya juga menangani kompresor, boiler, serta instalasi listrik yang ada di kitchen. Sekian dari saya, Dea Faira. Saya terima kasih.